Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini, Diana akan membahas tentang pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Hasan dalam organisasi Persis atau Persatuan Islam. Video ini Diana buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD. Langsung saja ya, Diana akan membahas secara singkat tentang pemikiran pendidikan daripada Kiai Haji Ahmad Hasan. Tapi sebelum itu, untuk yang pertama, Diana akan menjelaskan mengenai biografi daripada Kiai Haji Ahmad Hasan. Beliau memiliki nama lengkap Kiai Haji Ahmad Hasan yang lahir pada 1887 di Singapura, wafat pada tahun 1958 di Surabaya, Indonesia. Kebangsaan beliau ini Indonesia, profesi beliau yakni sebagai ulama, penulis, pendidik, tokoh, serta pembaharu Islam. Jabatan beliau di Persis yakni sebagai Ketua Majelis Ulama dan Guru Utama di Persatuan Islam. Nah, kebetulan Kiai Haji Ahmad Hasan itu sebetulnya nama aslinya sejak lahir adalah Hasan bin Ahmad, karena kebiasaan yang ada di Singapura di mana ketika anak-anak itu dipanggil dengan nama ayah di belakangnya. Jadi beliau dipanggil dengan Ahmad Hasan. Jadi nama ayah ditaruh di depan nama si anak. Jadi yang tadinya Hasan bin Ahmad menjadi Ahmad Hasan yang kemudian terkenal sampai sekarang sebagai Kiai Haji Ahmad Hasan. Lalu sebetulnya beliau ini bukan pendiri daripada Persis. Beliau merupakan guru besar sekaligus orang yang mengembangkan nama daripada Persis. Pendiri Persis sendiri ialah Kiai Haji Zamzam beserta Kiai Haji Muhammad Yunus yang mendirikan Persis pada 12 September 1923. Langsung saja kepada konteks sosial dan keagamaan pada masa Kiai Haji Ahmad Hasan. Kiai Haji Ahmad Hasan memandang bahwa perjuangan umat Islam harus bersifat universal, bukan sebatas pada nasionalisme atau kesukuan. Ia mengkritik nasionalisme yang hanya fokus pada bangsa sendiri dan mengabaikan solidaritas umat Islam di berbagai negara. Sebagai gantinya, ia mengusung internasionalisme Islam dalam menekankan kesatuan dan kemajuan Islam. Menurutnya, negara Islam itu seharusnya dibangun atas dasar Al-Quran dan Al-Hadis karena keduanya sudah memuat aturan hidup yang lengkap sebagai pedoman umat Islam. Selanjutnya, sejarah dan peran organisasi Persis adalah pada awalnya sebetulnya Persis itu merupakan kelompok tadarusan awalnya atau penelaahan agama yang ada di Kota Bandung. Kemudian karena melihat banyak ajaran Islam yang mulai bercampur dengan hal-hal yang tidak ada dalilnya, mereka ingin umat Islam kembali ke ajaran yang murni yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu, terbentuklah Persis karena memiliki pemikiran yang sama dan tujuan yang sama, yakni untuk mengembalikan Islam ke jalan yang benar. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Hasan. Kiai Haji Ahmad Hasan mempunyai pandangan unik soal pendidikan. Beliau mengkritik pendidikan Barat karena dianggap terlalu mengabaikan daripada nilai-nilai agama. Dan plot twistnya, ternyata Kiai Haji Ahmad Hasan ini pernah mengkritik konsep pengajaran daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menggunakan metode pengajaran Barat atau menggunakan metode pengajaran modern pada saat itu. Karena ya seperti yang kita tahu, ternyata pendirian PFC serta pendirian Muhammadiyah itu
Periodenya berdekatan, kurang lebih sekitar jaraknya 11 tahun setelah pendirian Muhammadiyah berdirilah Persis. Nah, tapi bukan berarti beliau atau Kiai Haji Ahmad Hasan ini anti sains, tidak. Bahkan beliau sangat menjunjung tinggi pelajaran seperti sains atau pelajaran-pelajaran umum, tapi disandingkan atau dibarengi dengan pendidikan agama yang seimbang. Bahkan di Persis beliau membuat kelas khusus untuk melawan arus pendidikan kolonial pada saat itu dan melahirkan banyak mubaligh serta cendekiawan-cendekiawan muslim. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Hasan itu bukan cuma soal pintar, bukan cuma soal cerdas, tapi yang utama untuk beliau yakni akhlak peserta didik harus punya sopan santun, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, adab yang baik, dan terutama dalam lingkungan keluarga tentunya. Bahkan beliau sampai menulis buku yang berjudul Kesopanan yang Tinggi. Jadi, pendidikan itu nggak berhenti di sekolah saja, tetapi juga harus membentuk pribadi yang islami dan berakhlak mulia. Selanjutnya, metode pendidikan yang ditekankan oleh Kiai Haji Ahmad Hasan. Ketika kita membahas tentang metode pendidikan daripada Kiai Haji Ahmad Hasan ini merupakan tipe orang yang suka debat beliau tuh. Tapi debatnya bukan debat permasalahan yang nyeleneh, tapi tentang hal penting, debat ilmiah, diskusi kritis, dan pakai dalil dan logika, jadi nggak asal-asalan. Nggak asal nyebut atau biasa kita sebut nggak asbun, atau asal bunyi. Beliau banyak menulis buku yang isinya tentang tanya jawab. Karena menurut beliau metode itu bikin pembaca berpikir lebih dalam, dan beliau percaya diskusi itu bisa membuka wawasan individu menemukan kebenaran sejati. Bahkan tokoh besar seperti Muhammad Yamin, yakni yang merupakan tokoh intelek Islam pada masa itu dan sekaligus pemimpin daripada Partai Masyumi, juga setuju kalau cara mengajar Kiai Haji Ahmad Hasan itu membuat orang lebih cerdas dan kritis. Karena ya seperti yang kita tahu, metode pembelajaran dengan diskusi itu memang menarik orang untuk berpikir lebih kritis. Karena dalam diskusi itu yang pertama pasti ada pembahasan materi yang pertama. Kemudian ada tanya jawab untuk menarik pemikiran kritis masing-masing individu. Setelah tanya jawab, setelah pertanyaan diberikan, kemudian pasti kan ada jawaban. Tentu jawaban itu harus didampingi dengan sumber yang mumpuni dari logika, baik dari logika maupun dari dalil. Kemudian pasti ada perbedaan pendapat. Nah, disitulah otak masing-masing individu terus berputar hingga menemukan suatu jawaban yang menurutnya paling betul dan yang paling kritis. Seperti itu. Mungkin cukup sekian saja yang dapat Diana sampaikan mengenai metode pengajaran daripada Kiai Haji Ahmad Hasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.